Jadi inilah konektor jack TV terbaik untuk antena TV digital kalian. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, jadi di depan sini ada berbagai macam konektor jack TV antena ya, yang dicolok ke TV sobat atau ke set-top box sobat. Tapi dari berbagai macam ini ada salah satu yang merupakan rekomendasi dari saya sih, kalau misalkan ada ya barangnya di tempat kalian. Jadi sebelum kita simpulkan mana yang terbaik, saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya satu persatu ya. Oke, kita mulai dari yang paling sebelah kiri ini. Jadi untuk jack TV yang model seperti ini memiliki keuntungan dia tidak nyetrum. Kadang ada jack TV itu yang dipegang nyetrum-nyetrum ya, bagian belakangnya yang sering bersih-bersih, colok cabut gitu ya, geser-geser set top box gitu, atau bersihin TV-nya, kadang kesenggol bagian gagangnya ini ya, pegangannya itu nyetrum dikit yang model-model seperti ini ya. Nah, tapi kalau kalian pakai model plastik seperti ini, biasanya ya nggak nyetrum karena dia tidak bisa menghantarkan listrik ya untuk plastiknya. Makanya ada beberapa yang request, biasanya sih wanita dan orang tua yang request jack TV-nya itu pakai model lama katanya yang plastik supaya nggak kesetrum. Ya, kita sih kalau instalasi ya berdasarkan request. Kalau memang mereka minta request khusus seperti ini, kita akan pasangkan seperti ini. Tapi ini memiliki kelemahan ya. Jadi kelemahannya adalah dari bagian dalamnya ya, terutama pada bagian baut seperti ini ya. Jadi ini kalau masang nggak boleh sampai kenceng banget bautnya, karena kalau kekencengan dia nanti malah jadinya dol. Apalagi kalau hilang jatuh berarti kita harus melakukan modifikasi. Jadi kawatnya dimasukin ke dalam sana, ditekuk keluar, terus kita kencangkan pakai tang gitu, dijepit. Terus yang kedua, selain itu kalau misalkan sudah dikencangkan seperti ini, terus kita pasang kabelnya, itu kalau ketekuk misalkan nih lagi beres-beres, ketekuk aja kabelnya gitu, itu otomatis dia bisa lepas bagian dalamnya tadi. Jadi yang dijepitnya di sini nih, ini bisa lepas gitu walaupun kita sudah kencangkan. Karena untuk bagian tembaganya kalau ketarik dari bagian bautnya ini yang dijepit pakai baut, itu otomatis sudah tidak terkoneksi lagi antena ke set-top box atau ke TV digital kalian. Jadi sama aja nggak pakai antena. Makanya kalau kalian salah masang pun gitu, misalkan serabutnya di lakban, itu pun otomatis jadi nggak berfungsi antenanya. Jadi itu salah satu kelemahan dari jack TV yang model plastik seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang ke jack TV yang umum ya. Jadi rata-rata di atas kelas itu ya ini adanya ya, di toko elektronik pasti ada kedua itu. Untuk jack TV yang ini, kalau misalkan kalian masangnya bener ya sebenarnya nggak akan nyetrum juga sih. Kadang ada yang masangnya kurang pas atau mungkin grounding rumahnya kurang, bisa aja gitu nyetrum. Tapi kalau saya pribadi jarang sih ngerasa setrum seperti itu. Untuk bagian dalamnya ini juga kalau sobat beli pastikan semuanya lengkap, karena di bagian dalam ini juga ada plastiknya. Nah, kadang plastiknya ini banyak yang udah hilang. Terus pastikan juga bautnya terpasang, kadang bautnya ada yang lepas terus hilang gitu ya, jadi nggak ada bautnya juga. Jadi sistemnya mirip seperti yang tadi, hanya beda buntutnya aja, ekornya itu dia besi. Jadi kelemahannya mirip ya, sama persis sama yang tadi. Kemudian untuk pernya ini nih kadang suka lupa dipasang gitu. Jadi kalau kita udah pasang kabelnya ya kita bongkar lagi karena lupa masang bagian buntut atau bagian pernya ini. Jadi pasang pernya dulu, baru nanti kita pasang bagian depannya gitu. Jadi kalau sudah tinggal kita kencangkan seperti ini. Untuk kelemahannya juga sama ya. Ini walaupun belakangnya fleksibel seperti ini, yang namanya kabel kalau misalkan udah ketarik atau ketepuk gitu, lama-lama dia akan kendor bagian dalamnya. Sehingga otomatis nanti ya sinyalnya bisa hilang, atau kadang harus dipegang dulu nih jacknya baru nanti dapat sinyal gitu, atau mungkin ditekan atau ditok-tok dikit baru dapat sinyal. Karena itu sebenarnya dalamnya udah kendor, kan nggak semua orang juga bisa masangnya ya, masang jack TV. Tapi kalau sobat butuh panduannya, kemarin kita sudah buatkan semua konektor di bawah ini, sudah kita buatkan cara pasangnya. Oke, kemudian di sini ada model konektor I ya, tapi yang bentuknya adalah jack TV seperti ini. Jadi kalau dari kabel sini nggak akan bisa ya tuh. Ini kan bentuk, makanya kita butuh yang namanya konektor F5 kita nyebutnya ya, seperti ini. Ini modelnya banyak, ada yang dalamnya ada karetnya, terus ada yang model sininya juga beda-beda. Terus ada yang dalamnya nggak ada dratnya. Kalau kita saranin pakai yang ada drat karena kita butuh buat muter di kabelnya nanti biar kenceng gitu. Terus untuk warnanya sebenarnya nggak masalah mau warna apa sih, tapi ya kalau ada warna emas gold gini lebih bagus sih, karena apa ya, keren aja sih buat saya. Cuman kalau misal kita masang biasanya lebih banyak pakai yang ini ya, karena untuk nyari yang model gold gitu agak susah di sini. Oke, terus cara pasangnya gimana? Ini kemarin kita sudah jelaskan juga cara pasangnya secara lengkap di video ini.
Nah, terus kemudian setelah sobat pasang ya, itu tinggal dimasukin aja nih ke konektor yang tadi gitu, ke konektor I yang jack TV ini. Terus kita kencangkan, kita putar. Setelah itu ini sudah siap dipasang. Jadi sesimpel itu. Kalau misalkan sobat takut YouTube atau apa, bisa dilakban bagian bawah atau buntutnya, nggak masalah. Jadi sisakan bagian ujung jack TV-nya aja. Tapi terserah sih, kalau kita jarang. Karena tanpa dipasang lakban pun sebenarnya sudah cukup keras ya kalau kita pasang. Jadi nggak akan mudah untuk dicabut gitu. Jadi kuat gitu gigitnya. Beda dengan yang kabelnya tipis ya, otomatis dia gampang lepas. Jadi silahkan dilakban hitam ya, disolasi hitam. Oke, terus kemudian bedanya apa dengan yang konektor ini? Ini L ya, konektor jack TV tapi yang bentuknya L. Nah, ini bedanya apa? Jadi kalau misalkan TV kadang ada yang jack TV-nya madep ke tembok tuh. Kadang kalau kita taruh di tembok pakai bracket ini akan mentok gitu. Terus kemudian kalau pakai STB, STB-nya taruh deket tembok juga, misalkan di meja deket tembok, itu juga akan mentok. Jadi kita susah masang lurusnya. Maka solusinya adalah kalian bisa pakai yang konektornya bentuknya L seperti ini. Jadi di saat ditaruh di tembok pun TV-nya itu dia nggak akan nekuk kabel bagian belakangnya karena sudah nekuk di konektornya. Jadi seperti ini ya, misalkan menghadap tembok dia akan aman. Kemudian kalau dipasang di set-top box juga enak, jadi rapih ya, kabelnya ke pinggir semua nanti. Jadi semua sobat tinggal sesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi untuk rekomendasi dari saya sih kalian pakainya konektor yang seperti ini. Jadi yang dua konektor. Jadi yang modelnya konektor jack TVI ditambah konektor F5. Nanti untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi video ya. Untuk cara pasangnya juga sudah ada videonya, jadi kalian bisa tonton nanti. Oke, jadi dari semua penjelasan tadi, apakah kalian masih tetap pakai konektor jack TV lama kalian atau mau ganti yang baru nih? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.